Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya untuk belajar matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pengerjaan operasi hitung campuran pecahan. Tetapi sebelum belajar, terlebih dahulu mari kita berdoa kepada Allah agar Allah memberi kemudahan ketika kita belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, kembali ke pembahasan kita kali ini, yaitu pengerjaan operasi hitung campuran pecahan. Pengerjaan operasi hitung campuran pecahan adalah pengerjaan hitung bilangan pecahan dengan operasi jumlah, kurang, kali, dan bagi. Itu pengertian dari pengerjaan operasi hitung campuran pecahan. Berarti di situ melibatkan ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, dan ada pembagian. Untuk urutan pengerjaan hitung campuran bilangan pecahan itu sebagai berikut. Yang pertama, selesaikan pengerjaan hitung dalam tanda kurung. Aturan yang pertama, apabila ada soal, di situ ada soal di dalam tanda kurung, berarti itu yang harus kita selesaikan dahulu. Aturan yang kedua, selesaikan perkalian dan pembagian itu urut dari depan. Misal, kalau pembagiannya di depan, berarti pembagiannya dikerjakan dulu. Kalau perkaliannya di depan, berarti perkalian yang dikerjakan dulu. Berarti urut dari depan. Yang C, selesaikan penjumlahan dan pengurangan juga urut dari depan. Sama aturannya ya. Aturan untuk penjumlahan dan pengurangan berarti apabila penjumlahannya di depan berarti depan penjumlahan dulu yang dikerjakan. Apabila pengurangannya di depan berarti pengurangan yang dikerjakan dulu. Tetapi kalau perkalian dan pembagian apabila di situ juga melibatkan soal penjumlahan dan pengurangan, berarti untuk yang perkalian dan pembagian ini yang harus dikerjakan dahulu baru mengerjakan soal penjumlahan atau pengurangan. Oke. Di sini akan saya berikan dua contoh. Ini contoh yang pertama. Saya sudah menulis contoh. Mari kita selesaikan. Coba bisa diperhatikan contoh yang pertama, yaitu 3,5 ditambah 2/5 dikali dalam kurung 75% dikurangi setengah. Untuk mengerjakan soal yang di sini melibatkan ada pecahan desimal, ada pecahan biasa, ada pecahan persen, dan ada pecahan biasa. Terus di situ ada pengerjaan hitung, yaitu ada penjumlahan, ada perkalian, dan ada soal yang ada di dalam tanda kurung. Terlebih dahulu mari kita ubah soal-soal ini menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Sama dengan penyelesaiannya bisa diperhatikan 3,5 itu menjadi 35 per 10. Kenapa per 10? Karena di belakang tanda koma ada satu angka. Makanya per 10 ditambah 2/5 sudah pecahan biasa, tidak perlu kita rubah. Dikali dalam kurung 75% dijadikan pecahan biasa menjadi 75 per 100. Dikurangi 1/2 sudah pecahan biasa. Sama dengan, perhatikan di sini melibatkan operasi penjumlahan,
operasi perkalian dan soal di dalam tanda kurung. Berarti yang kita selesaikan dahulu berarti soal yang ada di dalam tanda kurung. Berarti di sini 35/10 ditambah 2/5 kali. Karena di soal yang ada di dalam tanda kurung itu adalah soal pengurangan, ini belum bisa kita selesaikan karena penyebutnya belum sama. Berarti kita harus menyamakan penyebut, yaitu kita mencari KPK dari 100 dan 2. KPK dari 100 dan 2 untuk mencari KPK bisa diselesaikan dengan jalan kelipatan, juga bisa diselesaikan dengan jalan menggunakan pohon faktor. Bisa diperhatikan kalau ingin menghitung dengan menggunakan pohon faktor, 100 dengan 2, 100 dibagi 2 ketemu 50, 50 dibagi 2 ketemu 25, 25 dibagi 5 ketemu 5. Untuk yang 2 tetap 2. Kita lingkari karena sudah bilangan prima. Faktorisasi prima dari 100 itu adalah, diperhatikan 2-nya 2 kali, kita tulis 2 pangkat 2 kali. 5-nya di sini 2 kali, berarti di sini 5 pangkat 2. Faktorisasi prima dari 2 juga 2. Kita akan mencari KPK. Kalau sudah bisa menentukan faktorisasi, kita menentukan KPK. KPK dari 100 dan 2, yaitu cari faktor yang sama. Di sini faktor yang sama adalah angka 2. Tapi dipilih yang pangkatnya tertinggi, pangkatnya tinggi. Di sini ada 2 tanpa pangkat, di sini 2 pangkat 2, berarti ini yang kita ambil. 2 pangkat 2. Dikalikan faktor yang tidak sama kalau ada. Di sini ada faktor yang tidak sama, yaitu 5 pangkat 2. Sama dengan, kita jabarkan, 2 pangkat 2 itu adalah 2 kali 2. 5 pangkat 2 itu adalah 5 kali 5. Kita cari hasilnya. 2 kali 2 4. 4 kali 5 20. 20 kali 5 adalah 100. Jadi KPK dari 100 dan 2 adalah 100. Kita jadikan menjadi penyebut baru di sini. Kita tulis penyebut baru di sini berarti ketemu 100. Sekarang kita bagi 100 penyebut baru, kita bagi penyebut yang lama ini. 100 dibagi 100. Yaitu ketemu 1. Kita tulis kecil di atasnya 75. Sekarang kita kalikan. 1 kalikan 75. Ketemu 75. 100 penyebut baru kita bagi dengan penyebut lama 2. 100 dibagi 2. Ketemu 50. Kita tulis kecil di sini 50. Sekarang kita kalikan. 50 kalikan 1. Ketemu 50. Bisa? Sekarang bisa diselesaikan untuk soal dalam tanda kurung. Soal dalam tanda kurung bisa kita selesaikan karena penyebutnya sudah sama. Bisa dikurangi, 75 dikurangi 50 adalah 25/100. Setelah itu, di sini tinggal operasi penjumlahan dan perkalian. Untuk operasi penjumlahan dan perkalian itu lebih kuat perkalian, berarti kita harus menyelesaikan soal perkalian dulu. 35/10 kita tulis terlebih dahulu. Ini bisa kita sederhanakan. 2 dengan 100 kita sederhanakan. 2 dibagi 2 ketemu 1, kita tulis kecil di sini. 100 dibagi 2 ketemu 50, kita tulis 50 di sini.
Untuk yang 25 bisa kita bagi dengan 5. Ketemu 5, kita tulis kecil di sini, berarti di sini 1. Kita tulis 1 per 1 kali 5 per 50 sama dengan 35 per 10 ditambah 1 kali 5 adalah 5 per 50. Sekarang tinggal operasi penjumlahan saja. Ini belum bisa kita jumlahkan. Kenapa? Karena penyebutnya belum sama. Kita berarti harus mencari KPK dari 10 dan 50. KPK dari 10 dan 50 bisa kita cari dengan jalan kelipatan, bisa kita cari dengan menggunakan pohon faktor. Coba tadi kalau sudah saya kasih contoh cara mencari KPK dengan menggunakan pohon faktor, sekarang saya akan kasih cara untuk mencari KPK dengan menggunakan kelipatan, yaitu 10 dan 50. 10, 20 kita lipatkan, 30, 40, 50 dan seterusnya. 50, 100, 150 dan seterusnya. Sudah ada angka yang sama di sini 50, 50. Berarti KPK dari 10 dan 50 yaitu 50. Ini kita jadikan menjadi penyebut baru. Kita tulis di sini 50. Sekarang kita bagi penyebut baru dibagi penyebut lama. 50 dibagi 10 ketemu 5. Kita tulis kecil di sini. 5 dikalikan 35. 5 dikalikan 35 yaitu 175. 50 bagi 50 ketemu 1. 1 kali 5 ketemu 5. Sekarang baru bisa kita jumlahkan karena penyebutnya sudah sama. 175 ditambah 5 adalah 180 per 50. Karena penyebutnya karena pembilangnya itu lebih besar dibanding penyebutnya, kita akan menjadikan pecahan campuran karena pembilangnya lebih besar. Berarti kita bisa mencari atau bisa menghitung dengan pembagian susun. Nah, bisa diperhatikan dengan pembagian susun 180 dibagi 50. Atau bisa karena masing-masing punya 0, kita hilangkan saja. Masing-masing punya 0, berarti tinggal 18 per 5. Berarti kita tinggal menyederhanakan 18 dibagi 5. 18 dibagi 5 yang mendekati adalah 3. 3 kali 5 adalah 15. Dikurangi 18 dikurangi 15 adalah 3. Bisa kita tulis di sini sama dengan 3 yang ada di atas hasil itu kita jadikan bilangan yang ada di depannya per. 3 sisanya itu kita jadikan pembilang. 5 di samping kita jadikan penyebut. Berarti didapat 3 per 5. Bisa juga kita cari desimalnya. Berarti jawabannya selain 3/35 juga bisa kalau ingin menjadikan desimal atau juga sama dengan jalan pembagian susun. Kita tinggal membagi yang 3 per 5 ini yang kita bagi saja. 3 kita bagi dengan 5. 3 bagi 5 adalah 0, di sini karena 3 dibagi 5 tidak bisa kita tambahin 0. Atas kita tambahin 0 dengan koma. 30 bagi 5 ketemu 6. 6 kali 5 ketemu 30. Dikurangi 0. Berarti didapat 0,6. Berarti desimalnya yaitu 3. Kita tulis di sini 3.
Itu contoh yang pertama. Sekarang saya akan kasih contoh yang kedua. Coba di sini ada soal pembagiannya, soal yang kedua, yaitu contoh yang kedua 12,4 dibagi dalam tanda kurung 1/2/5 ditambah 25%. Sama dengan contoh yang pertama. Untuk contoh yang kedua ini kita jadikan juga menjadi pecahan biasa dulu. 12,4 pecahan biasanya yaitu menjadi 124/10 karena ini di belakang tanda koma 1 angka berarti per 10 dibagi dalam tanda kurung. Kita jadikan pecahan biasa 1 kali 5 ditambah 2 ketemu 7. Kita tulis di sini 7, penyebutnya tetap 5 ditambah 25%. 25% berarti pecahan biasanya yaitu 25/100. Di sini ada operasi hitung pembagian dan operasi hitung dalam tanda kurung. Kita selesaikan soal soal operasi hitung dalam tanda kurung. Angka depan kita tulis dulu 124/10 dibagi. Soal dalam tanda kurung di sini adalah penjumlahan, yaitu 5 dan 100, 7/5 ditambah 25/100. Ini belum bisa kita jumlahkan. Kita harus mencari KPK dari 5 dan 100. 5 dan 100 sama dengan cara yang contoh yang pertama. Untuk mencari KPK bisa menggunakan kelipatan, bisa juga dengan pohon faktor. Di sini setelah dihitung ya, KPK dari 5 dan 100 itu adalah 100. 100 dibagi 5 ketemu 20, kita tulis kecil di sini 20. 20 kalikan 7 ketemu 140. 100 bagi 100 ketemu 1, kita tulis kecil di sini. 1 kali 25 kita tulis 25. Sama dengan 124/10 dibagi. Ini bisa kita jumlahkan karena penyebutnya sudah sama. 140 ditambah 25 ketemu 165/100. Tinggal operasi pembagian saja. Untuk operasi pembagian bisa kita selesaikan dengan jalan pembagian kita ubah menjadi perkalian. Bagi kita ubah menjadi kali. Pecahan yang ada di belakang bagi kita balik. Pembilang nanti kita jadikan penyebut. Penyebut dijadikan pembilang. Berarti 100/165. Sama dengan ini bisa kita bagi 100 dengan 10 ketemu 10. Kita tulis kecil di sini 1. 10 ini kita tulis 1. Bisa kita tulis 124/1 kali 10/165. 10 dengan 165 bisa kita sederhanakan, yaitu masing-masing kita bagi dengan 5. Bagi 5 ini ketemu 2. 165 bagi 5 ini ketemu 33. Sama dengan 124/1 dikali 2/33. Sama dengan 124 dikali 2, 4 kali 2 8, 2 kali 2 4, 1 kali 2 2, per 1 kali 3 3 adalah 33. Karena pembilangnya lebih besar dibanding penyebutnya, kita harus menjadikan menjadi pecahan campuran dengan jalan
pembagian susun. Nah, bisa kita hitung dengan pembagian susun. 248 kita bagi dengan 33. 248 dibagi 33. Kalau 33 kita kalikan 10. Hasilnya ketemu 330. Ini lebih karena di sini cuma 248. Kalau 33 kita kalikan dengan 8, 24, 2, 24, 25, 26. Ini juga lebih. Kalau kita 33 kita coba dengan kalikan dengan 7. Di sini ketemu 1, 21, disimpan 2, 21, 22, 23. Ini yang lebih mendekati. Berarti 248 dibagi 33 adalah 7. 7 kali 33 adalah 231. Dikurangi 8 dikurangi 1 adalah 7. 4 dikurangi 3 adalah 1. 17 dibagi 33 tidak bisa, berarti sudah bisa kita tulis hasilnya. Ketemu 7. 7 di sini kita tulis di depan. 17 sisanya ini 7. 17 bisa kita tulis menjadi pembilang. Penyebutnya 33 berarti tetap 33. Sudah terjawab. Kalau ingin mengubah menjadi pecahan desimal berarti ya nanti kita tinggal membagi yang 17 per 33 ini hasilnya berapa ya. Demikian tadi pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Dan jangan lupa untuk memberi like dan subscribe pada video ini. Jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.